Setuju nggak kita bisa tahu hikmat seseorang dari pengambilan keputusannya? Kita bisa tahu kedalaman hikmat seseorang dari perspektifnya memandang dunia. Salah satu yang saya ingat adalah Raja Salomo, raja orang Israel di zaman dahulu. Raja yang terkenal dengan hikmat yang dia miliki, salah satunya dari peristiwa dua orang wanita yang memperebutkan satu bayi. Mereka bertengkar karena mereka memperebutkan bahwa bayi yang masih hidup itu adalah bayinya mereka. Dan uniknya, keputusan Salomo adalah untuk membelah bayi itu supaya dua orang wanita itu mendapatkan bagiannya masing-masing dengan adil. Tapi ternyata ketika Salomo memberikan perintah seperti itu, justru ada seorang wanita dari dua orang wanita itu yang merelakan untuk bayi itu jangan dibunuh, jangan dibelah dua, dan biarkan hidup untuk diberikan kepada wanita lain. Dan akhir dari peristiwa itu kita tahu bahwa ibu yang merelakan anak itu adalah ibu yang sesungguhnya, yang tidak tega bahwa untuk bayi itu dibunuh. Kita nggak pernah sangka ternyata hasil keputusan Salomo justru menunjukkan siapa ibu yang sebenarnya, pemilik dari bayi tersebut. Dan itu mengajarkan kita bahwa keputusan Salomo itu berasal dari kedalaman hikmat yang dimiliki. Dalam Perjanjian Baru, ada seorang yang terkenal dengan penuh hikmat, yaitu Gamaliel. Gamaliel adalah seorang rabi terkemuka dan pemimpin orang Farisi dalam periode Perjanjian Baru. Kita tahu banget salah satu muridnya adalah Paulus. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12-42, kita tahu bahwa para rasul masih setia untuk memberitakan Injil di Yerusalem. Dan hasilnya ada begitu banyak orang yang mau percaya dan ikut dalam persekutuan orang percaya. Para imam dan orang Saduki telah menangkap para rasul dan membawa mereka untuk berada di penjara. Tetapi Allah justru membawa mereka keluar dari penjara dengan caranya yang ajaib. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan para imam dengan tegas menolak pemberitaan Injil, tetapi para rasul masih memiliki keteguhan dalam takut akan Allah, yang membuat mereka tidak bisa menghentikan pemberitaan Injil. Gamaliel yang adalah seorang ahli Taurat terkenal saat itu memberikan pandangannya, memberikan saran kepada semua orang yang ada di sidang Mahkamah Agama terkait pengambilan keputusan terhadap para rasul ini. Pertimbangkanlah baik-baik terhadap rencanamu kepada mereka. Dahulu sudah ada Teudas dan Yudas yang punya banyak sekali pengikut, dan ada begitu banyak orang yang mau percaya kepada pengajaran mereka. Tetapi setelah Teudas dan Yudas mati, maka tercerai-berailah para pengikutnya dan hilanglah kabar tentang mereka. Jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, maka akan lenyap. Tetapi jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari Allah, tidak akan dapat dilenyapkan. Bisa-bisa ternyata kalian semua sedang menentang Allah. Dan dari nasihat itu akhirnya diterima oleh setiap para imam dan orang Saduki yang ada di sidang Mahkamah Agama. Jadi kita lihat Gamaliel mengambil peristiwa di masa lalu sebagai pembelajaran dari dua tokoh besar di zaman dahulu, yaitu Teudas dan Yudas. Seorang yang saat itu menjadi viral, mengambil perhatian banyak orang, dan ada begitu banyak orang yang jadi pengikutnya. Tapi setelah kematiannya, ya udah para pengikutnya langsung berserak dan hilanglah kabar tentang mereka. Hari ini kita belajar satu kebenaran yang bagus banget. Dari Gamaliel, kita belajar pembedaan usaha manusia dengan Allah. Segala niat dan usaha manusia itu bisa dilenyapkan. Tapi kalau niat dan usaha itu dikerjakan oleh Allah, tidak akan dapat dilenyapkan. Dan kita juga perlu hati-hati nih. Jangan sampai niat maupun rencana kita sedang menggagalkan atau bahkan menghilangkan rencana Allah di atas bumi ini. Hari ini kita tahu bahwa Yesus tidak dapat disandingkan dengan Teudas dan Yudas. Ya, Yesus mengalami kematian seperti Teudas dan Yudas, tetapi Yesus tidak kalah terhadap maut. Yesus bangkit dan terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan kita tahu bahwa pengikut Kristus, ketika Kristus sudah terangkat ke surga, tidak lenyap, tetapi justru semakin tersebar memberitakan Injil sampai seluruh bumi mengenal Kristus. 2,3 miliar adalah total orang percaya yang saya ambil dari internet. Itu belum termasuk dengan jumlah orang-orang di zaman dahulu
Tetapi kita dapat saksikan bahwa pengikut Kristus tidak berkurang, tetapi justru bertambah dan menyebar sehingga seluruh bumi dapatkan pengenalan dan pemahaman tentang Anak Allah, yaitu Yesus.